Definisi keliling. Sistem keliling nasional Bank Indonesia atau SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam penyelenggaraan transfer dana dari keliling berjadi untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan keliling warga debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Beberapa istilah dalam keliling yaitu yang pertama keliling keluar, dan kedua keliling masuk, dan yang terakhir yaitu tolakan keliling. Faktor yang melatar belakangi perkembangan keliling. Yang pertama yaitu transfer kredit tanpa warkat. Transaksi diproses melalui sistem keliling meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai pertukaran fisik warkat. Kedua yaitu keliling kredit nasional. Penerapan transfer kredit tanpa warkat. Penyelenggaraan keliling kredit telah dapat dan akan dilakukan secara nasional yang memungkinkan peserta mengirimkan transfer kredit tujuan kantor bank di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga yaitu keliling debit. Dalam upaya menghilangkan resiko kredit dalam penyelenggaraan keliling, maka dalam mekanisme keliling debit, penyelenggara hanya akan memproses data keuangan elektronik debit yang telah didukung oleh prefund yang cukup. Keempat, yaitu manajemen resiko. Upaya penerapan manajemen resiko yang bersifat multilateral netting sesuai dengan core principle yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta dalam memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian akhir. Yang terakhir, kelima yaitu perlindungan konsumen. Upaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, maka perlu diatur mengenai kewajiban dalam tanggung jawab peserta pengiriman dan peserta penerima dalam mengkelilingkan instruksi transfer debit dan transfer kredit yang diterima. Dasar hukum pelaksanaan SKNBI yang pertama yaitu PBI nomor 17/9/PBI/2015 mengenai penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal oleh Bank Indonesia. Yang kedua, PBI nomor 18/5/PBI/2016 mengenai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu Surat Edaran Nomor 18/7/DPSP mengenai penyelenggara transfer dana dan clearing berjadwal oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, Surat Edaran Nomor 18/40/DPSP mengenai perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP perihal penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai penyelenggara Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI diselenggarakan oleh penyelenggara clearing nasional atau PKN dan penyelenggara clearing lokal. Jadi, penyelenggara clearing nasional yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Sedangkan penyelenggara clearing lokal atau PKL yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai peserta Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah clearing dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu kantor bank yang akan menjadi peserta wajib menyediakan perangkat clearing berupa perangkat terminal pusat clearing dan jaringan komunikasi data baik main maupun backup untuk menjamin kelancaran kepada nasabah dalam bertransaksi. Dalam pelaksanaan kepesertaan, pihak yang dapat menjadi peserta adalah
Yang pertama Bank Indonesia, selanjutnya yaitu bank, dan yang ketiga yaitu penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi dan atau aktivitas layanan remitansi dan penatausahaan sumber dana. Jadi layanan remitansi adalah layanan pengiriman atau transfer dana lintas negara dalam bentuk valuta asing melalui lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Peserta clearing dapat dibagi menjadi 3, yaitu peserta langsung utama, peserta langsung afiliasi, dan peserta tidak langsung. Peserta langsung utama atau PLU adalah peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan settlement dana dilakukan di rekening settlement dana peserta yang bersangkutan. Sedangkan peserta langsung afiliasi atau PLA adalah peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI peserta yang bersangkutan dan settlement dana dilakukan ke rekening settlement dana bank pembayar. Dan yang ketiga yaitu peserta tidak langsung atau PTL. Peserta tidak langsung atau PTL adalah peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke penyelenggara secara tidak langsung melalui bank penerus dan settlement dana dilakukan ke rekening settlement dana bank penerus. Jadi, perbedaan antara peserta langsung utama dan peserta langsung afiliasi yaitu jika peserta langsung utama itu mengirimkan data keuangan ke elektronik dan settlement dana dilakukan ke rekening settlement dana peserta yang bersangkutan secara langsung, sedangkan peserta langsung afiliasi mengirimkan data keuangan elektronik ke penyelenggara secara langsung, tetapi settlement dana dilakukan ke rekening settlement dana bank pembayar. Yang selanjutnya adalah jenis dan mekanisme clearing. Jenis clearing ada 2. Yang pertama adalah clearing kredit dan clearing debit. Mekanisme yang pertama adalah clearing kredit. Transfer kredit yang dikeliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik DKE. Yang pertama, sebelum dimulai, bank wajib menyediakan prefund peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer. Yang kedua, mengirimkan DKE kredit ke SSK baik secara online maupun offline tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta. Yang ketiga, untuk peserta yang menggunakan TPK offline, penyampaian DKE kredit digunakan melalui media rekam data elektronis, disket, flash disk, CD yang diserahkan ke PKL, dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirimkan ke SSK. Yang keempat, SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima, kemudian SSK melakukan perhitungan kredit secara nasional. Selanjutnya, SSK melakukan simulasi VTS. Apabila hasil simulasi tersebut menunjukkan nilai negatif, maka bank akan menambahkan kekurangan atas prefund sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Yang keenam, setelah batas akhir penambahan prefund, SSK melakukan perhitungan hasil clearing kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro bank ke sistem BIRTGS. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan clearing kredit secara nasional, KPK dapat mendownload DKE Inward dalam laporan hasil clearing kredit dari SSK. Selanjutnya, PKL akan mendistribusikan DKE Inward dalam bentuk media elektronis, disket, flash disk, dan CD, dan laporan hasil clearing kredit kepada peserta yang digunakan jenis TPK online. Yang terakhir, setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan clearing kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK online dapat mendownload DKE Inward dan laporan hasil clearing kredit dari SSK. Selanjutnya, clearing debit. Transfer debit yang dikeliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit.
Mekanisme yang pertama, sebelum kegiatan clearing dimulai, bank wajib menyediakan refund. Dua peserta membuat DKI debit berdasarkan dengan warkat debit yang akan dikliringkan. Yang ketiga, mengirimkan DKI debit yang warkat debit ke PKL. Mengirimkan DKI debit dapat dilakukan secara online maupun offline, tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta. Selanjutnya, PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKI debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debit akan dipilah berdasarkan bank tertuju. Yang kelima, secara otomatis dengan menggunakan mesin reader sorter berteknologi IMEI bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomatis secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL. Bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilah otomasi. Yang keenam, atas dasar DKI debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan clearing debit. Yang ketujuh, PKL akan mengirimkan hasil perhitungan clearing debit ke lokal ke SSK. Selanjutnya, mencetak hasil laporan clearing debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit. Setelah hasil perhitungan clearing debit lokal dari seluruh penyelenggara clearing diterima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan clearing debit secara nasional. Selanjutnya, SSK melakukan simulasi VTS, melakukan perhitungan debit dengan terakhir. Setelah proses clearing selesai, peserta dapat memperoleh DKI inward dengan cara mengunduh dari SSK atau dari KPK melalui media rekam data elektronis, disket, flash disk, atau CD. Selanjutnya adalah penerapan dari sistem clearing di bank syariah. Bentuk penerapannya dapat dilakukan melalui akad wakalah. Dalam hal ini, nasabah mewakilkan urusan dalam hal transfer dana kepada bank syariah untuk ditransfer ke pihak yang lainnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin. Adapun penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mendatangi teller dan membawa warkat yang akan dikliringkan. Kemudian nasabah mengisi slip permohonan yang berisikan data rekening nasabah dan data warkat yang akan dikliringkan. Dalam hal ini, nasabah akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp5.000. Pada saat pemberian slip kepada teller, di sini terjadi ijab dan qabul antara nasabah dan pihak bank. Ijab sendiri, nasabah meminta kepada pihak bank untuk mencairkan sejumlah dana yang ada pada warkat. Nasabah akan bertindak sebagai mewakil. Kemudian qabul terjadi saat bank menerima permintaan dari nasabah untuk mencairkan sejumlah uang pada warkat. Bank dalam hal ini, Bank Syariah Bukopin bertindak sebagai pihak yang mewakili nasabah untuk menyelesaikan utang piutang antara nasabah Bank Syariah Bukopin dengan nasabah lainnya. Kemudian, warkat yang telah disetorkan tadi akan diproses bagian middle office atau pihak bagian clearing. Ketentuannya, dana yang dapat diproses itu tidak lebih dari Rp500 juta. Jika di atas itu, maka dilakukan dengan BI RTGS, tidak dengan sistem clearing. Nah, pada bagian ini, bagian clearing akan menginput data warkat dalam sistem yang dinamakan SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan mengelompokkan warkat-warkat tersebut menurut jenisnya serta dimasukkan ke lembar rincian data keuangan elektronik atau DKE yang diserahkan kepada clearing penyerahan warkat debit. Setelah itu, warkat dicap yang memuat sebutan clearing dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta. Setelah itu, maka dilakukan clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Clearing penyerahan sendiri dilakukan dengan pihak bagian clearing pergi ke lembaga penyelenggara clearing dengan membawa lembaga rincian DKI tadi yang berisi warkat yang telah dikliringkan. Misalnya seperti ini, perwakilan dari peserta clearing akan dikumpulkan di Bank BRI. Bank BRI ini merupakan bank yang sudah ditunjuk oleh BI untuk penyelenggaraan clearing. Kemudian dari masing-masing perwakilan tadi melakukan penyerahan, dikumpulkan pada satu ruangan dan di sana terjadi pertukaran warkat antara masing-masing perwakilan peserta clearing. Kemudian untuk clearing pengembalian, perwakilan dari
Peserta clearing kembali lagi ke BRI tadi untuk clearing yang kedua atau clearing pengembalian dengan membawa lembar rincian DKE yang akan diserahkan kepada clearing pengembalian. Pada saat ini, pihak perwakilan clearing akan membawa hasil dari warkat yang telah diproses di masing-masing bank. Di sini akan tahu apakah warkat nasabah berhasil ditagih atau mengalami penolakan. Kemudian, setelah dilakukan clearing penyerangan dan pengembalian, pihak bank akan menghubungi nasabah pada hari itu juga untuk menyampaikan hasil dari warkat yang dikeliringkan.